Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Kusherawati. Saya dari kelompok D22 MTR 01, Program Studi Reka Medis Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang 2022. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan prosesor. Yang pertama adalah pengertian prosesor. Prosesor adalah LC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor disebut juga dengan mikroprosesor yang berada di mainboard. Ada 3 hal penting yang terdapat dalam prosesor. Yang pertama adalah Arithmetic Logical Unit atau yang disingkat dengan ALU, yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmetika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang kedua adalah Control Unit atau CU, yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data seperti input memori. Yang ketiga adalah Unit atau MU, yang berfungsi sebagai alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi. Secara prosesor, prosesor mengalami perkembangan dari generasi ke generasi. Banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang komputer yang telah membuat prosesor. Salah satunya adalah perusahaan Intel, yaitu perusahaan yang berhasil mengembangkan prosesor dari generasi pertama hingga generasi ke-8. Generasi yang pertama adalah prosesor 8088 dan 8086. Perusahaan Intel berhasil meluncurkan prosesor 8086 ini pada tahun 1978 yang mempunyai CPU 16 bit. Perusahaan Intel juga menggunakan bus sistem ini 16 bit, sedangkan pada tahun 1979 perusahaan Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras 8 bit yang ada. Sedangkan prosesor 8088 ini diluncurkan pada tahun 1981 dan mempunyai 16 bit. Tapi itu hanya secara internalnya, sedangkan secara eksternalnya prosesor 8088 ini hanya mempunyai 8 bit yang hanya memberikan kompatibelan dengan perangkat keras yang ada. Generasi yang kedua adalah prosesor 286. Prosesor 286 ini diluncurkan pada tahun 1982 yang mempunyai prosesor sebanyak 16 bit. Prosesor ini ada kemajuan dibanding chip-chip yang sebelumnya dan prosesor 286 ini menghasilkan kerja yang lebih banyak tiap clock daripada prosesor yang 8086 dan 8088. Prosesor 286 ini memiliki kecepatan hingga 6 MHz dan mampu bekerja 4 kali lebih baik daripada prosesor yang sebelumnya yang hanya memiliki kecepatan 4,77 MHz. Prosesor 286 ini diperkenalkan dengan kecepatan clock sekitar 8, 10, dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC-AT pada tahun 1984. Mode kerja baru dengan 24 bit virtual address mode adalah mode pengalamatan virtual dengan 24 bit. Generasi yang ketiga adalah prosesor 80386DX. Prosesor 386 ini diluncurkan perusahaan Intel pada tanggal 17 Oktober tahun 1985. Prosesor 386 ini memiliki CPU pertama yang memiliki 32 bit. Prosesor ini mampu mengalamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengalamatan yang lebih baik daripada prosesor yang sebelumnya.
Prosesor 386DX ini bekerja pada kecepatan sekitar 16, 20, dan 33 MHz. Prosesor 386 ini mengenalkan mode kerja baru yang di samping mode real dan mode protected pada 286. Mode baru tersebut disebut dengan virtual mode 8086. Generasi yang keempat adalah prosesor 80486DX dan SX. Perusahaan Intel berhasil mengembangkan prosesor 486 ini dan dikeluarkan pada tanggal 10 April tahun 1989, dan prosesor ini mampu bekerja 2 kali lebih cepat daripada prosesor yang sebelumnya. Pada saat yang sama, kecepatan dalam prosesor ini dinaikkan sehingga prosesor ini memiliki chip sebanyak 32 bit. Sesuatu yang baru dalam prosesor 486 ini adalah menjadikan satu prosesor yang dapat membantu matematis. Yang sebelumnya adalah Math-CO prosesor yang harus dipasang menggunakan chip 387 yang terpisah. Prosesor 486 ini mempunyai cache sebanyak 8 KB. Sedangkan prosesor 486SX merupakan chip baru namun tidak lengkap. Math-CO prosesornya dihilangkan dibandingkan dengan prosesor 486DX. Generasi yang keempat memiliki 2 cabang. Yang pertama adalah prosesor Xilinx 486 SLC. Prosesor Xilinx ini diciptakan oleh Xilinx dan Texas Instruments dan memiliki internal sebanyak 32 bit seperti DX. Tetapi secara eksternalnya bekerjanya hanya mampu pada 16 bit seperti prosesor 386SX dan mempunyai cache internal sebanyak 1 KB dan tidak ada mathematical CO processor. Chip ini hanya perbaikan dari prosesor 286 dan 386SX. Cabang yang kedua adalah prosesor IBM 486 SLC2. IBM mempunyai chip sebanyak 486 buatan sendiri. Serangkaian chip tersebut diberi nama SLC2 dan SLC3. Yang terakhir dikenal sebagai Blue Lightning. Chip-chip ini dapat dibandingkan dengan prosesor 486SX Intel milik perusahaan Intel karena tidak mempunyai mathematical CO processor yang menjadi satu, mempunyai cache sebesar 16 KB. Sedangkan SLC2 bekerja pada kecepatan 25 hingga 50 MHz secara eksternal dan internal. Sedangkan chip yang SLC3 mampu bekerja pada kecepatan 25 hingga 75 dan 33 hingga 100 MHz. Generasi yang kelima adalah Pentium Classic atau yang disingkat dengan P54C. Chip ini dikembangkan oleh perusahaan Intel dan dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 1993. Prosesor Pentium ini merupakan superscalar, yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tik clock. Prosesor ini mampu menangani 2 perintah tiap tik, sebanding dengan 2 buah prosesor 486 dalam satu chip. Lebarnya prosesor Pentium Classic ini adalah 64 bit dan kecepatannya meningkat menjadi 60 dan 66 MHz. Sejak saat itu pula, perusahaan Intel mampu memproduksi 2 macam Pentium yang bekerja pada sistem bus 60 MHz, yaitu ada P90, P120, P150, dan P180. Dan sisanya bekerja pada kecepatan 66 MHz, yaitu ada P100, P133, P166, dan P200. Generasi yang keenam adalah Pentium Pro.
Pengembangan Pentium Pro dimulai pada tahun 1991 di Aachen. Diperkenalkan pada tanggal 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni dan dioptimasi untuk pemrosesan sebanyak 32 bit pada Windows atau OS. Dan fitur yang terbaru dalam Pentium Pro ini adalah Cache L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soketnya adalah 8 unit CPU, dan Cache L2 merupakan unit yang terpisah di dalam chip ini. Generasi yang ke-6 memiliki beberapa cabang. Yang pertama adalah Pentium 2 yang diperkenalkan pada tanggal 7 Mei 1997 atau yang disebut juga Pentium Proclamat dan merupakan nama sandi prosesor puncak Intel. Memiliki Cache L2 bekerja pada setengah kecepatan CPU dengan kecepatan 133 MHz atau 150 MHz. Pentium 2 ini berbentuk kotak plastik persegi 4 besar yang berisi CPU dan cache. Yang kedua adalah Pentium 2 Celeron. Perusahaan Intel membuat merek CPU baru yang disebut Celeron. Prosesor ini dapat disebut juga dengan Pentium 2 SX. Pada tahun 1998, perusahaan Intel mengganti Pentium MMX dengan Celeron pertama. Kemudian rancangannya diperbaiki dan cartridge Celeron sesuai dengan slot 1 dan bekerja pada sistem bus 66 MHz. Clock internalnya bekerja pada kecepatan 266 atau 300 MHz. Yang ketiga ada Pentium 2 Celeron A Mendocino. Bagian yang menarik dari cartridge baru adalah 128 KB cache L2 di dalam CPU. Hal ini memberikan unjuk kerja yang baik karena cache L2 bekerja pada kecepatan CPU yang penuh. Celeron 300A merupakan sebuah chip dalam kartu. Yang keempat adalah Pentium 2 Celeron PPGA soket 370. Soket 370 baru untuk Celeron. Prosesor ini memiliki kecepatan 400 dan 366 MHz yang diluncurkan pada tahun 1999 dan tersedia dalam plastik pin gate array atau yang disingkat PPGA. Soket 370 ini terlihat seperti soket 7 tradisional yang mempunyai 370 pin. Yang kelima adalah Pentium 2 Xeon yang diluncurkan pada tanggal 26 Juli 1998 oleh perusahaan Intel yang mengenalkan cartridge Pentium 2 baru yang diberi nama Xeon. Ditujukan untuk server dan pemakaian high-end, Xeon merupakan Pentium 2 dengan cartridge baru yang sesuai dengan konektor baru yang disebut slot 2. Generasi ketujuh adalah AMD K7 Athlon. Diperkenalkan pada bulan Agustus tahun 1999 dengan nama sandi Foster. Tidak dapat diharapkan hingga akhir tahun 2000, Athlon akan hadir dalam beberapa versi. Versi paling lambat mempunyai cache L2 yang bekerja sepertiga kecepatan CPU. Athlon akan memberi persaingan Intel dalam segala lapisan termasuk server, yang dapat dibandingkan dengan prosesor Xeon. Generasi yang terakhir adalah generasi ke-8 Intel Core 2 Duo. Prosesor generasi ke-8 ini diluncurkan pada bulan Juli tahun 2007. Prosesor ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur x86. Arsitektur tersebut oleh perusahaan Intel dinamakan dengan Intel Core Microarchitecture. Pada arsitektur Core 2 ini yang baru tersebut, perusahaan Intel lebih menekankan peningkatan dari fitur-fitur dari CPU tersebut, seperti cache size dan jumlah dari core yang ada dalam perusahaan Core 2. Prosesor Intel Core 2 mempunyai fitur antara lain adalah EM64T,
Virtualization Technology, dan Execute Disable Bit, dan SSE4. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan prosesor dari perusahaan Intel. Keunggulan yang pertama adalah temperatur pada Intel dapat diatur oleh prosesornya sendiri. Yang kedua adalah pipeline pada Intel lebih panjang dibandingkan prosesor lain seperti prosesor AMD. Yang ketiga adalah Intel menang di brand image dan marketnya. Yang keempat, prosesor Intel lebih kuat dari prosesor AMD pada aplikasi multimedia. Sedangkan kelemahannya dari prosesor ini adalah yang pertama, lemah untuk urusan grafis, gaming, dan program 3D. Yang kedua adalah untuk menggunakan prosesor Intel ini harus mengeluarkan banyak biaya, apalagi dengan performanya yang tinggi yang dihasilkan oleh perusahaan Intel, yaitu Intel i7. Sekian presentasi dari saya tentang perkembangan sejarah prosesor. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga ilmu ini dapat membantu bagi kalian yang ingin mengetahui perkembangan sejarah prosesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.